Halo kelas 8. Video ini dibuat khusus untuk kalian. Jadi video ini adalah penjelasan secara lengkap kisi-kisi penilaian akhir tahun untuk tahun ajaran 2019-2020. Karena waktu pembelajaran jarak jauh sangat terbatas dan siapa tahu kalian nanti lupa. Kemudian ada beberapa orang yang kadang-kadang nggak bisa memahami kisi-kisi ini dengan hanya membaca aja, mungkin butuh panduan dari Pak Antar nih, Pak Antar bikinin dan kalian bisa play setiap saat kapanpun kalian pengen belajar. Jadi kisi-kisi ini memuat semua soal yang akan keluar di PAT. Untuk PAT kali ini karena kita pakai CBT, jadi pakai SIS yang dari sekolah, bentuk soalnya PG semua, ada 40 soal yang harus kalian kerjakan. Dan untuk IPS sendiri di kisi-kisi udah Pak Antar cantumin materinya, semuanya di semester 2. Beberapa sudah kita lakukan sebelum PJJ, semoga kalian masih ingat. Tapi pun kalian misalkan lupa, tinggal buka buku catatan sama buku cetak. Level ini berarti semakin besar angkanya berarti soalnya akan semakin sulit seharusnya. Butuh analisa kalian, jadi nggak cuma baca doang, harus dibaca berulang-ulang ya. Oke, langsung aja ke soal-soalnya. Kalau misalkan kalian butuh penjelasan lebih lanjut bisa japri Pak Antar atau di komen, apapun lah, terserah kalian, udah punya kontaknya Pak Antar. Jadi untuk nomor 1 itu akan membahas tentang pelaku ekonomi, dan di sini secara khusus soalnya akan meminta mengenai pengertian pelaku ekonomi. Kemudian kalian diminta untuk menyebutkan pelaku ekonomi yang ada di Indonesia secara tepat. Jadi pelaku ekonomi kalau kelas 8 kan nggak cuma produsen, distributor, sama konsumen. Nah itu apa kira-kira, nanti soalnya akan minta kalian untuk menyebutkan entah 1, 2, 3 atau milih dari salah satu. Kemudian yang kedua mengenai peranan pelaku ekonomi, masih ada kaitannya sama nomor 1. Akan disajikan pernyataan tentang perannya pelaku ekonomi, salah satu pelaku ekonomi. Nah di situ kalian bisa memilih siapakah yang melakukan peranan tersebut. Nomor 3 akan ada bagan lingkaran ekonomi, diagram kegiatan ekonomi antara rumah tangga produsen sama rumah tangga konsumen. Nanti kalian bisa menganalisa di situ arahnya. Jadi rumah tangga produsen sama konsumen kan mereka punya banyak hubungan, dan di gambar tersebut akan ada keterangan. Kalian nanti menjelaskan nih, kalau misalkan dari rumah tangga konsumen ke produsen itu apa hubungan mereka, kemudian timbal baliknya apa, seperti itu. Lumayan susah level 3. Kemudian yang keempat, faktor produksi akan disajikan di soal itu tentang peranan RTK, rumah tangga konsumen. Kalian bisa menyebutkan pendapatan rumah tangga konsumen secara tepat. Mantar pikir sudah cukup jelas. Berikutnya adalah peranan rumah tangga pemerintah. Di soal nomor 5 akan disajikan apa saja peran rumah tangga pemerintah. Kalian bisa dengan secara spesifik, secara khusus menyebutkan peran pemerintah sebagai regulator. Regulator tuh yang berhubungan dengan peraturan, apa kira-kira. Untuk soal nomor 6 disajikan pengertian tentang perdagangan antar daerah. Kalian bisa mendeskripsikan faktor pendorongnya apa. Jadi apa yang bikin satu daerah dagang sama daerah lain, apa penyebabnya, pendorongnya. Nomor 7 tentang keunggulan antar ruang, keunggulan komparatif. Jadi antara satu daerah, antara satu tempat dengan tempat yang lain, itu masing-masing punya kelemahan dan keunggulan. Nah di sini secara khusus membahas yang keunggulan. Suatu daerah komparatif itu perbandingan dibandingkan dengan daerah lain, apa keunggulannya. Jadi satu keunggulan komparatif itu saat ada dua daerah kemudian dibandingkan
keunggulan satu daerah dibandingkan dengan yang lain. Misalkan ada satu daerah yang memang karena dataran tinggi dia punya keunggulan komparatif, banyak bisa menghasilkan buah-buah atau sayuran. Sementara dibandingkan daerah lain di dataran rendah misalkan nggak bisa, mau diapain, karena iklimnya, karena tanahnya juga beda, tingkat kesuburannya juga mungkin berbeda. Jadi daerah yang dataran tinggi tadi punya keunggulan komparatif di produksi buah dan sayuran, misalkan seperti itu. Nomor 8, disajikan pernyataan tentang kebijakan pemerintah dalam kegiatan ekspor pengiriman barang ke luar negeri. Peserta didik mampu menentukan contoh kebijakan yang mendorong ekspor atau mendukung ekspor. Nah, ini tentunya mendukung pelaku-pelaku ekonomi yang berasal dari dalam negeri. Nomor 9, tentang ekonomi kelautan. Semoga kalian masih ingat ekonomi maritim dan kelautan. Akan disajikan data tentang kegiatan ekonomi. Kalian bisa mengklasifikasikan atau mengkelompokkan apakah itu termasuk kegiatan ekonomi maritim atau bukan. Ya, untuk menjawab soal ini kalian harus tahu perbedaan antara ekonomi maritim sama kelautan. Mana yang berhubungan dengan sumber daya, mana yang berhubungan dengan infrastruktur. Nah, itu kata kuncinya. Untuk nomor 10 tentang potensi laut Indonesia, kalian akan disajikan pernyataan tentang potensi laut Indonesia. Kemudian kalian bisa menentukan langkah-langkah apa kira-kira yang ada di dalam optionnya yang itu kira-kira bisa memaksimalkan potensi laut Indonesia. Nomor 11, pariwisata bahari, akan disajikan tentang pelabuhan di Indonesia. Kalian bisa menyebutkan program terutama yang berhubungan dengan ASEAN yang berkaitan dengan kelautan secara tepat. Nomor 12, ini tentang kebijakan, masih di ekonomi kelautan khususnya maritim. Akan ada pernyataan tentang ekonomi kelautan. Itu diharapkan kalian bisa menentukan perubahan pembangunan kelautan secara tepat. Untuk soal-soal semacam ini yang banyak pernyataan-pernyataan, kalian harus hati-hati. Jadi optionnya, pilihannya jangan cuma dibaca satu kali, baca 2 kali, 3 kali, karena kadang-kadang nggak langsung ketemu. Ini butuh analisa ya, soal-soal level 2 apalagi level 3 itu kalian nggak boleh sekali baca soal terus langsung dijawab. Jadi benar-benar harus diperhatikan betul-betul apa yang diminta. Kemudian berikutnya nomor 13, akan disajikan pernyataan tentang keadaan maritim Indonesia. Kira-kira masalahnya apa di Indonesia? Nah, ini kalian sering lihat di berita, baik itu yang video ataupun artikel. Kita punya banyak masalah di kelautan kita. Pas menterinya Bu Susi itu ya sering banget dibahas. Salah satu solusinya yang beliau lakukan yang tenggelamkan dan sebagainya itu. Nah, kira-kira nanti masalah yang dihadapi apa, kalian bisa memberikan solusi yang sesuai. Nomor 14, akan disajikan gambar dan peta tentang tol laut. Peserta didik dapat menentukan pengertian tol laut secara tepat. Pak kira cukup jelas. Pak Jokowi pernah menyampaikan bahwa ingin menghubungkan Indonesia antara satu pulau dengan pulau yang lain. Jadi nggak cuma di satu daratan saja yang difokusin, tapi pulau satu dengan pulau yang lainnya harus terhubung melalui tol laut. Nah, tol laut ini bukan berarti terus bangun jalan tol di laut, enggak, tapi antara satu pelabuhan di satu pulau dengan pulau yang lain itu dapat terkoneksi dengan baik. Caranya gimana ya? Memperbaiki pelabuhannya, kapalnya diperbanyak, seperti itu. Berikutnya nomor 15, akan disajikan peta. Kalian bisa menunjukkan kira-kira di daerah mana di peta tersebut yang punya potensi keindahan atau pariwisata bawah laut yang bagus, yang berpotensi. Nomor 16, masih di kelautan, akan disajikan data tentang kemiskinan nelayan. Kalian bisa memberikan analisa kalian di level 3 soalnya, jadi harus hati-hati. Bagaimana cara mengatasi kemiskinan? Jadi di PG-nya nanti akan disajikan solusi-solusi. Nah, itu solusi yang khusus untuk menangani kemiskinan nelayan tuh kira-kira yang tepat yang mana? Nomor 17, akan disajikan data tentang produksi perikanan.
kalian bisa menganalisa data itu secara tepat. Nah, nanti analisanya itu kalian akan diminta yang berhubungan dengan produksi perikanan untuk nomor 17. Itu kalian akan dapat artikel di situ. Kalian nanti mencari analisa data dari artikel tersebut. Nomor 18 akan ada pernyataan tentang agrikultur atau pertanian. Itu kalian bisa memberikan contoh kegiatan pertanian yang tepat itu apa? Agrikultur, pertanian. 19 akan disajikan tentang kebijakan agrikultur. Kalian bisa mendeskripsikan pengertian eco farming. Eco farming itu pertanian yang ramah lingkungan. Nah, jadi kalian harus bisa memilih mana kira-kira dari opsinya itu yang termasuk pertanian ramah lingkungan. Ya, tentunya tidak menggunakan bahan-bahan kimia ya, sehingga saat hasil pertanian tersebut dikonsumsi oleh manusia itu bisa aman. Nomor 20 tentang redistribusi pendapatan atau penyaluran pendapatan kembali. Di catatan kalian disingkatnya RPN. Ini tentang program redistribusi pendapatan. Kalian diharapkan itu bisa memberikan contoh program yang dilakukan untuk menjamin kebutuhan dasar rakyat secara tepat. Jadi pemerintah kan bikin program untuk redistribusi pendapatan ini biar masyarakat bisa merasakan dari pajak-pajak yang mereka tarik itu kira-kira programnya yang nyata untuk orang banyak itu kira-kira apa untuk rakyat. Kemudian berikutnya tentang jenis-jenis redistribusi pendapatan. Itu kalian akan disajikan tentang pernyataan RPN. Kalian bisa dengan khusus memberikan contoh redistribusi pendapatan yang vertikal. Redistribusi itu dibagi jadi dua kan. Jadi ada vertikal sama horizontal. Redistribusi pendapatan yang vertikal itu diberikan sama yang mampu ke yang kurang mampu. Ya, bisa dari orang kaya ke orang miskin, dari pemerintah ke rakyat, pokoknya yang level ekonominya berbeda. Nah, itu kira-kira nanti yang tepat yang mana. Nomor 22 akan ada pernyataan tentang jaminan sosial. Kalian dapat menentukan apa dasarnya jaminan sosial itu ya. Kalau dari sisi pemerintah misalkan undang-undangnya bagaimana, pokoknya dasarnya apa. Berikutnya tentang pengembangan usaha kecil nomor 23. Kalian akan diberi pernyataan tentang usaha kecil. Kalian dapat menentukan tujuan PNPM. Nah, salah satu program pemerintah untuk pengembangan usaha kecil menengah itu adalah mereka bikin PNPM. Nah, ini apa nih kira-kira PNPM nih? Nomor 24 akan ada pernyataan tentang RPN. Kemudian kalian bisa tahu apa tuh artinya subsidi. Nah, subsidi ini kan diberikan oleh pemerintah sebagai salah satu bentuk bagaimana pemerintah ingin memeratakan pendapatan rakyat Indonesia. Jadi diberikan subsidi untuk beberapa bidang. Kalian bisa dengan tepat memilih apa sih subsidi yang dikasih oleh pemerintah, seperti itu. Kemudian untuk nomor 25 kita beralih ke materi yang berikutnya. Ini sejarah nih kebanyakan, kalau yang tadi ekonomi. Nomor 25 akan ada peta pelayaran Portugis dan Spanyol. Kalian dapat mengetahui, jadi di situ ada rutenya, kalian bisa mengetahui itu rutenya siapa secara tepat ya. Jadi rutenya ya sudah pasti arahnya ke Nusantara, kira-kira siapa tuh, entah dari Portugis entah dari Spanyol. Cluenya yang pertama siapa tuh kira-kira. Kemudian berikutnya nomor 26, pada masa kedatangan bangsa Eropa itu terjadi banyak monopoli. Nah, itu kalian di sini diminta untuk menjelaskan faktor pendorong monopoli itu apa. Kenapa bisa sampai terjadi di pasar hanya ada satu penjual? Kira-kira pendorongnya apa? Kenapa bisa terjadi seperti itu? Nomor 27, hati-hati level 3, akan disajikan peta Jalan Raya Anyer Panarukan. Oke. Kemudian kalian diminta untuk menjelaskan atau memilih alasan kenapa bisa sampai muncul kebijakan pembuatan jalan tersebut. Karena pada waktu itu kan notabene itu
proyek yang sangat besar. Bahkan kalau diterapkan sekarang kan juga besar, apalagi zaman dulu. Anyar Panarukan. Nomor 28, akan ada pernyataan tentang perang Diponegoro. Kalian diharapkan mampu menyebutkan atau menentukan faktor kenapa sampai terjadi perang Diponegoro. Nah, ini alasannya khusus dan sebenarnya agak pribadi nih, menyangkut sama Pangeran Diponegoro. Nomor 29, tentang perlawanan rakyat Maluku. Akan ada gambar pahlawan. Kemudian kalian diminta untuk menyebutkan siapakah pahlawan tersebut. Mantar kira cukup jelas. Nggak boleh dijelasin nih siapa pahlawannya. Bukan kisi-kisi namanya ntar. Nomor 30, Makassar. Ada satu perjanjian yang disepakati oleh pemerintah Hindia Belanda, VOC pada waktu itu. Perjanjian itu namanya Bungaya. Kira-kira apa dampaknya? Ya, nanti kalian akan lihat di soal dampaknya dilihat dari sisi mana nih, apakah dari pemerintah Hindia Belanda atau dari rakyat Makassar atau kerajaan Guatalo pada waktu itu. Nomor 31, akan ada pernyataan tentang kolonialisme. Kalian diminta untuk menentukan dampak positif. Jadi meskipun kolonialisme ini kebanyakan yang dibahas adalah dampak negatif, ternyata kalau dilihat ada juga kok dampak positifnya. Nah, kalian nih nanti menentukan apa sih dampak positif kolonialisme. Nomor 32, ke pergerakan nasional. Udah mulai ke tahun 1920-an nih. Akan ada pernyataan tentang pergerakan nasional. Kalian diharapkan mampu untuk menentukan kenapa sih terjadi faktor pendorong pergerakan nasional. Kan banyak alasannya, entah itu yang dari dalam negeri kah yang ditanyakan atau dari luar negeri kah, kenapa bisa sampai muncul pergerakan nasional. 33, akan ada pernyataan tentang organisasi pada masa pergerakan nasional. Kemudian kalian diminta untuk menentukan yang organisasi pergerakan nasional yang sifatnya keagamaan. Jadi organisasinya pada waktu itu kan macam-macam. Ada yang bidang ekonomi, ada yang bidang pendidikan, ada yang memang khusus dia menyatakan dirinya bahwa ingin memerdekakan Indonesia. Ada yang di situ dia concern ke agama. Jadi di sini akan ditanyakan yang bersifat keagamaan itu yang mana. Nomor 34, ini khusus membicarakan tentang SDI atau Syarikat Dagang Islam. Akan ada penyertaan tentang SDI. Kalian diharapkan bisa menentukan atau memilih apa latar belakang didirikannya SDI. SDI ini kan pada akhirnya nanti jadi Syarikat Islam. Nah, pertamanya didiriin Syarikat Dagang Islam namanya. Itu alasannya kenapa mereka didirikan. Nomor 35, peserta didik mampu menentukan isi dari Manifesto Politik Perhimpunan Indonesia. Manifesto politik itu bahasa mudahnya adalah tujuan besarnya mereka apa didirikan. PI, Perhimpunan Indonesia. Kenapa mereka harus didirikan? Dari namanya udah kelihatan sih. Indonesia. Nomor 36, membicarakan tentang Kongres Pemuda, khususnya Kongres Pemuda 2, ini yang 1928 nih. Disajikan data tentang keputusan Kongres. Peserta didik mampu menentukan hasil Kongres Pemuda 2. Jadi hasilnya ada beberapa. Ini kongresnya ini kalian relatif hafal sih, karena Kongres Pemuda yang kedua tuh lebih terkenal daripada yang pertama, ya. Jadi Sumpah Pemuda di Kongres Pemuda kedua. Apa yang lain hasilnya? Kemudian nomor 37, ke masa kemerdekaan Jepang. Ada pernyataan tentang Perang Asia Pasifik, ya. Kalian mampu menyebutkan daerah yang pada waktu itu dikuasai oleh Jepang. Nah, ini kita khusus ngomonginnya Asia Pasifik, kemudian dia refernya ke arah Asia Tenggara. Ya, di Asia Tenggara kira-kira negara-negara mana yang pada waktu itu diduduki Jepang. Ya, salah satunya tentu Indonesia. Berikutnya, gampang sih ini. Nomor 38, peserta didik mampu menyebutkan isi dari semboyan gerakan 3A. Udah cukup jelas. Nomor 39, akan ada pernyataan tentang organisasi semi militer. Jepang pada waktu itu bikin banyak sekali organisasi, ya, ada yang militer, ada yang semi militer, ada yang sosial. Tujuannya untuk menarik simpati rakyat Indonesia pada waktu itu. Ini khusus ngomongin yang semi militer. Apa tujuannya? Organisasi yang nanti akan disebutkan di soal. Tujuannya apa?
Yang terakhir nomor 40, peserta didik mampu menjelaskan dampak pelaksanaan Romusa. Apa kira-kira akibat yang ditimbulkan pelaksanaan Romusa yang dilakukan oleh Jepang bagi rakyat Indonesia? Nanti silakan dipilih dari opsinya. Oke, itu secara singkat Pak Antar jelaskan dari nomor 1 sampai nomor 40. Semoga membantu untuk kalian dalam belajar ya. Semoga nilainya mendapatkan hasil yang maksimal sesuai dengan usaha kalian. Oke, good luck, selamat belajar semuanya. Terima kasih sudah melihat.